Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membuktikan bahwa Moana, Raya and the Last Dragon, Encanto, hingga Tangled memiliki hubungan yang solid. Bersiaplah. Nonton Lagi Channel ingin mengajak kalian menyisihkan sedikit pendapatan kalian untuk membantu saudara kita yang membutuhkan melalui program Semangat Sedekah Subuh di semangatbantu.com. Sedekah subuh yang kawan bantu berikan akan sangat membantu dan hadirkan kebahagiaan untuk saudara-saudara kita. Sedekah yang disalurkan berupa paket sembako bernutrisi untuk bantu penuhi kebutuhan nutrisi para pejuang nafkah di jalan, lansia, yatim, duafa, dan juga santri penghafal Al-Quran. Untuk membantu, linknya sudah disertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Terima kasih. Universe yang diusung oleh Disney terus berlanjut. Kali ini kami menemukan sebuah teori yang memperlihatkan bahwa Moana dan Raya and the Last Dragon berada pada satu universe yang sama. Lebih lanjut, beberapa bukti yang ditemukan memperlihatkan juga bahwa apa yang terjadi dalam film Moana memberikan pengaruh besar pada keluarga besar Casa Madrigal dalam film Encanto dan juga kerajaan Corona dalam film Tangled. Stay tune sampai akhir karena teori ini bisa membuat kamu merinding. Oke, buat kalian yang belum nonton film Raya and the Last Dragon, kita kasih quick recap dulu ya. Teori ini memang pusatnya berawal dari film ini. Raya and the Last Dragon menceritakan tentang seorang perempuan muda bernama Raya yang memiliki misi untuk mencari naga terakhir alias The Last Dragon. Oke, di sebuah universe Disney, dahulu kala sebuah tempat bernama Kumandra, manusia hidup dengan damai. Bukan hanya damai dengan sesama manusia, tapi mereka juga hidup damai dengan beberapa naga. Naga tersebut bisa dibilang sebagai pembawa berkah bagi penduduk Kumandra. Mereka membuat hujan dan berkah lainnya. Naga tersebut juga sebagai pelindung penduduk Kumandra, ya karena mereka memang melindungi mereka. Khususnya ketika sesuatu yang mengerikan menyerang Kumandra. Drone, sebuah wabah berbentuk seperti kabut berair melayang berwarna ungu yang membuat manusia yang tersentuh olehnya akan berubah menjadi batu. Drone pada akhirnya juga membuat naga-naga pelindung Kumandra berubah menjadi batu. Hingga pada akhirnya sang naga terakhir, si Sudatu, membuat sebuah permata ajaib menghilangkan semua drone dan mengembalikan semua penduduk kembali menjadi manusia. Namun sayang, kekuatan dari permata tersebut tidak bisa mengembalikan naga yang lain kembali. Mereka tetap menjadi batu. Permata si Sudatu seharusnya menjadi benda yang bisa menyatukan warga Kumandra. Namun karena basicnya manusia itu memang serakah, makanya penduduk Kumandra malah berperang untuk mendapatkan permata itu. Penduduk Kumandra terbelah menjadi beberapa daerah dan dari sana Drone kembali muncul. Drone menjadi ancaman mereka karena sekarang ia tidak bisa dihentikan. Di sanalah Raya memiliki misi untuk mencari sang naga terakhir, si Sudatu, supaya bisa mengembalikan manusia menjadi manusia. Oke, dari sini kita bisa menyadari bahwa tidak ada penjelasan yang lengkap bagaimana Drone bisa muncul. Bahkan ketika Raya menceritakan asal mula Kumandra di opening film, dia bilang Drone itu muncul secara tiba-tiba. Sepertinya Raya dan penduduk Kumandra tidak tahu bahwa Drone berasal dari daerah dekat Motunui dalam film Moana. Namun sebelum kita bahas lebih jauh dan masuk ke teorinya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Oke, ini dia teori gelap Disney Pixar 28 episode The Origin of Drone. Oke guys, kita bisa melihat persamaan yang terjadi dalam film Raya dan juga Moana. Persamaan yang dimaksud adalah bagaimana keduanya mengalami masalah setelah sesuatu yang buruk terjadi. Dalam film Raya, orang-orang berselisih untuk mendapatkan permata milik si Sudatu dan muncullah Drone. Sedangkan dalam film Moana, Maui mencuri jantung Te Fiti dan suatu wabah muncul di Motunui. Teorinya mengatakan bahwa ketika Maui mengambil jantung Te Fiti, jauh di luar sana, tepatnya di Kumandra, Drone juga muncul. Jadi si Drone itu muncul disebabkan karena Maui yang telah mengambil jantung dari Te Fiti. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita analisis terlebih dahulu tentang Drone yang ada dalam film Raya and the Last Dragon.
Dalam salah satu scene, Sisu Datu atau Sisu yang telah berubah menjadi manusia sempat menceritakan tentang drone ini. Ia berkata bahwa drone adalah sebuah wabah yang terlahir karena perselisihan manusia. Coba kalian perhatikan cuplikannya. What are drone anyways? A plague, born from human discord. They've always been here. Perkataan Sisu ini memang benar bahwa drone lahir disebabkan karena perselisihan manusia. Lagi-lagi buktinya ada di opening scene ketika semua orang yang berasal dari berbagai daerah diundang dalam sebuah acara di satu tempat. Salah satu dari mereka ada yang berkhianat dan memicu keributan untuk memperebutkan permata Sisu. Tidak lama setelahnya, drone muncul dan membuat semua orang yang tersentuh oleh kabut hitam berbahaya itu berubah menjadi batu. Termasuk ayahnya si Raya ini. Jadi terbukti nih bahwa drone memang lahir karena perselisihan manusia. Masalahnya adalah kemunculan drone pada saat penduduk berselisih itu adalah kemunculan yang kedua. Sedangkan yang pertama itu muncul ketika penduduk Kumandra lagi harmonis-harmonisnya. Dari apa yang diceritakan Raya dalam opening scene, penduduk Kumandra itu awalnya harmonis. Bahkan Raya bilang kondisinya itu dulu kayak paradise alias surga. Saling bekerja sama, saling membantu, dan tidak menjatuhkan satu sama lain. Nah, dalam kondisi yang sedang harmonis pun, si drone ini tuh tetap muncul. Muncul tanpa alasan yang jelas. Coba kalian perhatikan cuplikannya. It was paradise. But then, the drone came. Iya kan, dalam ceritanya Raya bilang bahwa drone itu tiba-tiba muncul. Jadi, penjelasan Sisu yang mengatakan bahwa drone tercipta karena perselisihan manusia itu memang benar. Cuma kurang tepat karena tidak menjelaskan kemunculan pertama si drone ini. So, jika tidak ada perselisihan yang terjadi pada waktu itu, kenapa si drone ini bisa muncul? Ya enggak? Apakah benar ini semua disebabkan karena Maui? Sekarang mari kita coba bandingkan wabah yang terjadi di Motunui dalam film Moana dan juga wabah yang terjadi di Kumandra dalam film Raya. Dalam film Moana, ketika jantung Tefiti itu dicuri, menimbulkan masalah yang berkaitan dengan rusaknya sumber kehidupan atau penghasilan penduduk Motunui. Ikan jadi susah ditangkap, bahkan sebagiannya mati. Kelapa juga pada busuk, hingga sesuatu yang hitam ini pelan tapi pasti akan membinasakan Pulau Motunui. Lalu kita lihat dalam film Raya, Kumandra sama-sama terkena kutukan di mana drone menyerang manusia dan merubahnya menjadi batu. Nah, banyak orang yang berteori bahwa sebenarnya drone itu sempat mau nyerang penduduk Motunui juga, tapi nggak bisa. Soalnya ini disebabkan karena The Ocean alias laut. Ingat gak sih, The Ocean di film Moana itu punya karakternya sendiri. Maksudnya dia bisa bergerak sendiri, membelah sendiri. Ya pokoknya dia memiliki sifat seperti manusia. Nah, memang drone mau menyerang penduduk Motunui tapi terhalang oleh The Ocean. Jadi The Ocean itu kayak melindungi penduduk Motunui. Ingat gak sih, dalam film Raya, drone itu paling takut sama yang namanya air. Bahkan beberapa daerah membuat irigasinya sendiri supaya drone itu nggak nyampe ke daerah mereka. Nah, masuk akal nih, kenapa kita nggak pernah lihat drone di Motunui? Ya karena emang dilindungi sama lautnya, di ocean. Selain itu, kita juga bisa melihat bahwa Motunui adalah sebuah pulau yang memang dikelilingi oleh laut. Makanya mereka tidak pernah menemukan drone. Selain itu, teori ini juga didukung oleh beberapa persamaan yang terlihat dalam film Moana dan Raya. Persamaan yang paling menonjol adalah kekuatan yang dimiliki oleh Tefiti dan juga para naga. Keduanya dinilai sebagai sosok yang memberikan kehidupan bagi penduduknya. Para naga memberikan rakyat Kumandra air dan juga kehidupan. Itu merupakan suatu hal yang dilakukan juga oleh Tefiti pada rakyat Motunui. Oleh sebab itu, banyak orang yang menganggap bahwa Tefiti dan para naga memiliki skala kekuatan yang sama. Lebih lanjut, adegan ketika Tefiti kembali ke bentuk aslinya, penduduk Motunui akhirnya kembali mendapatkan kehidupan yang layak. Dalam film Raya, kasusnya memang agak sedikit berbeda di mana para naga mengorbankan diri mereka untuk menghilangkan drone. Banyak orang yang berteori juga bahwa para naga tersebut sebenarnya adalah ciptaan dari Tefiti untuk tujuan semacam ini. Maksudnya di bagian akhir film ketika mereka kembali menjadi naga, mereka bisa membawa kembali kehidupan, bahkan bisa membangkitkan kembali Sisu. Dan jika kita melihat kembali di ending film Moana, Tefiti juga membawa kembali kehidupan. Lebih lanjut lagi, setiap naga dikaruniai berbagai macam kekuatan. Dan salah satunya adalah Sisu yang bisa mengubah bentuknya menjadi manusia. Dan kalian pasti tahu bahwa Maui yang ada dalam film Moana juga memiliki kekuatan yang sama, yaitu merubah bentuk dirinya. So, siapa tahu memang naga-naga tersebut diciptakan oleh Tefiti. Who knows? Tapi nih guys, karakter Disney lainnya yang memiliki kemampuan untuk merubah bentuk bukan hanya ada di Moana dan juga Raya.
Camilo dalam film Encanto juga memiliki kemampuan untuk merubah bentuk dan setiap keluarga juga dikaruniai berbagai macam kekuatan. Jika memang benar para naga dengan beragam kekuatan itu diciptakan oleh Tefiti, apakah mungkin kekuatan yang ada di Casa Madrigal juga sejatinya berasal dari Tefiti? Oke, dalam film Encanto sendiri, kekuatan yang dimiliki oleh keluarga Madrigal berasal dari lilin ajaib. Dan kemungkinan kekuatan tersebut bisa jadi berasal dari Tefiti. Lilin ajaib tersebut pada awalnya terlihat memiliki warna keemasan dan entah kalian menyadarinya atau tidak, dalam film Tangled juga ada bunga ajaib berwarna emas. Wah, apakah mungkin bunga ajaib di film Tangled mendapatkan kekuatan dari Tefiti juga? Well, kalau kita lihat lagi ke film Moana, kita sempat melihat bunga emas ajaib di Motunui. Dan ya, Motunui kan tadi sumber kehidupannya dari Tefiti. Jadi mungkin aja kekuatan bunga emas ajaib itu berasal dari Tefiti. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok dari kedua film. Dalam Moana, kutukan tersebut lebih berdampak pada tumbuhan dan hewan gitu kan, sedangkan drone yang ada dalam film Raya tidak berakibat fatal pada lingkungan. Maksudnya mereka bisa berkeliaran dengan bebas di hutan tanpa merubah tumbuhan yang tersentuhnya menjadi batu. Nah, hal ini mungkin disebabkan karena Sisu yang masih hidup dan juga masih ada permata, somehow ngasih mereka semacam perlindungan. Tapi kemudian ketika Sisu meninggal dan permata mulai kehilangan kekuatannya, kita bisa melihat bahwa wabah tersebut berdampak pada lingkungan seperti mata air jadi hilang dan drone semakin cepat untuk menggandakan diri mereka. Nah, untuk menghentikan semua kutukan itu, kedua film sama-sama membutuhkan sebuah tindakan kepercayaan. Untuk menyelamatkan Motunui, Maui harus mempercayai Moana bahwa dia memang perempuan yang dipilih oleh The Ocean. Dan hampir sama dengan Moana, Raya juga harus mempercayai Namaari sesuatu yang tidak pernah bisa ia lakukan selama hidupnya. Raya memberikan Namaari pecahan permata milik Sisu dan mengorbankan dirinya pada drone. Tapi pada akhirnya endingnya sama, kedua wabah dalam dua film tersebut akhirnya menghilang. So, mari kita recap dari awal. Pada zaman dahulu kala, Tefiti menciptakan sebuah kehidupan, tanah, pulau untuk manusia tinggali. Tidak lupa dia juga menciptakan beberapa makhluk yang memiliki kekuatan tak biasa seperti Maui dan juga para naga untuk melindungi penduduk Kumandra. Kemudian Maui mencuri jantung Tefiti yang pada awalnya dia tuh nyuri jantung itu untuk niat baik untuk memakmurkan penduduk Motunui. Cuma karena dia nggak tahu konsekuensinya, penduduk Motunui justru mendapatkan kebalikannya. Mereka malah mendapatkan kutukan atau wabah. Nah, tindakan Maui mengambil jantung Tefiti juga memunculkan drone. Drone tidak bisa menyentuh penduduk Motunui karena dilindungi oleh The Ocean. Sedangkan penduduk Kumandra tidak dilindungi oleh apapun kecuali oleh para naga yang pada akhirnya mereka juga mengorbankan nyawa mereka. Kemudian beratus-ratus tahun kemudian sebuah lilin ajaib muncul di Encanto dan jauh di sana juga ada seorang ibu yang meminum teh dari bunga emas ajaib yang kekuatannya mungkin berasal dari Tefiti. Itu dia guys, teori gelap Disney Pixar episode The Origin of Drone. Apakah kalian percaya bahwa Maui yang telah menciptakan drone? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi untuk mendapatkan informasi dan rekomendasi perfilman paling update. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.